udah habis nyampe di sana, strateginya udah keliru. Makanya saya nggak pernah percaya yang namanya agensi sebenarnya. Pengiriman TKI, TKW itu saya nggak pernah percaya. Apalagi pakai duit 150 juta ke Australia, ke Amerika. Mending saya beli tiket ya, tabungan masuk di tempat saya apply visa sendiri. Kalau saya mending begitu. Mau Jepang, mau Korea, penting uang ditaruh saku kita sendiri. Kalau ataupun gagal, fail ya sudah. Tapi kan kita nggak kehilangan uang itu kita sendiri yang habisin. Tapi kalau udah dipasrahkan ke orang, nah di sini masalah itu di sini. Nah sekarang kalau sampean masih memaksa, mau tambah lagi, kalau nggak tambah hilang segitu, ya menurut saya sih kalau sampean pikirannya nambah, sudah diurusi di sini, iming-iming kayak gitu itu udah bosen saya dengerin, Mas. Saya pernah ketemu sampai 20 anak ditaruh di mes ya. Yang satu melarikan diri, yang satu udah nggak mau ya, karena ada pacarnya juga. Dia keluar terus dia melaporkan PT-nya yang berangkatin mereka dari Jakarta. Ya kita bawa ke KJRI, kita temukan dengan polisi yang KJRI, terus alamatnya yang di Indonesia mana, bayarnya berapa, dia bisa menunjukkan bukti. Ya PT-nya digerebek, selesai. Kesana itu juga udah selesai bayar pun apa ya, balik duitnya enggak juga. Jadi sekarang banyak sekali nipu-nipu job itu, karena di Indonesia kan susah bayar sekian-sekian. Nah, ngojok-ngojoki kemarin dia ada 3 laki-laki disuruh bayar 3,5 juta untuk bikin paspor. Sudah bayar, ternyata habis bayar WA-nya dicari nggak, diblokir, udah nggak bisa dihubungi lagi. Itu masih untung 3,5 sampai 65, men. Come on, men. Sampai pertimbangkan lagi. Tapi ya saya nggak pernah mau melarang. Saya juga nggak bisa merekomendasikan sesuatu, memberikan gambaran dan harapan di sini itu jauh lebih baik, karena kemampuan bahasa nggak ada ya. Aku cuman selamat bertarung saja, selamat berjuang. Karena takutnya adalah ketika orang berangkat itu dengan ketipu, nyampe di Hongkong ada kerjaan, dapat kerjaan, untuk balikin uangnya, selain hanya dari kerjaan, dia juga nipu balik. Nah itu terus terjadi, Mas. Karena sekali lagi kadang yang berangkat pun dia juga udah tahu bahwa nasibnya di sana nanti mau overstay, mau minta suaka, dan ya sudahlah, udah kadung masuk, sudah kehilangan uang segini, ya udah masuk aja wis. Pak itu nggak ada pilihan kan. Nah resiko pikir belakang kan, nah itu loh. Nggak apa-apa, sekali lagi nggak apa-apa, tapi kehidupan kita diawali dengan cara yang seperti itu, terus nanti akhirnya di endingnya kita nipu, gak usah soalim lah, gak usah nasehatin lah, ini hidup gue. Nah, kalau udah cara pandangnya begitu, saya pasti nggak akan saya berteman dengan yang seperti itu. Soalnya kalau saya terus terang, saya jadi gelandangan di Hongkong itu, gelandangan 23 bulan. Dan saya belajar untuk tidak menyakiti hati orang lain, nipu orang lain. Saya pernah jualan rokok di Hongkong. Saya pegang itu uang 80.000 Hongkong dolar dengan kurs 1.500 sampai 1.800 lah. 150 juta itu di tangan kalau rupiah. Tapi ya saya kembalikan. Ya namanya uang jualan, setor ya setor, nggak saya kurangi sedikit pun. Ya makanya kenapa hidup saya ya bisa bertahan, karena itu juga penting. Kadang-kadang udah himpitan, Hongkong negara bebas, orang makan orang, nantinya teman makan teman, itu udah menjadi apa, bukan hal yang apa ya, kalau dibilang bukan hal yang
atau tabu, bukan hal yang nggak bener, itu udah biasa. Udah lumrah lah ibarat. Iya, sampean di Indonesia aja dimintain 65. Aku ya, wah sayang banget. Tak buat berangkat sendiri, bisa sampai Thailand juga, Korea juga kalau segitu. Tapi apapun itulah, pilihan saya kembalikan ke sampean. Sampean ex Arab, bahasa Inggrisnya ya seperti itu, ya welcome to the Hong Kong aja kalau bisa masuk. Kalau nggak bisa masuk ya sudah. Ikhlaskan. Sampean sudah keluar sebegitu banyak, aku udah nggak bisa ngomong, Mas. Saya telat sih kenal sama akangnya, kenal channelnya lah. Ya karena memang begini, Mas, penipuan sekarang mereka itu arahnya ke TikTok sama Facebook. Dan saya tidak terlalu jelas di TikTok dan di Facebook. Bahkan saya kontennya saya bikin nggak jalan. Jadi ini nggak ada yang motong-motongin dari konten YouTube saya. Kalau ada yang motong-motongin mungkin ya. Tapi ya sekali lagi bukan tanggung jawab saya untuk menjaga orang agar tidak tertipu. Tapi saya juga sudah melakukan apa yang saya bisa dengan konten, dan bahkan sampai telepon pun. Jadi aku nek wis wong kadung ngeluarin uang, akunya jadi aku bisanya apa ngasih tahu. Kalau misalkan si akang nih ada di posisi saya dengan keadaan kayak gini, tindakan si akang mau kayak gimana kira-kira? Kalau saya pending dulu. Kalau bisa saya minta uang, saya laporan ke polisi. Laporin polisi biaya lagi kan? Saya kasusin. Setidaknya ya kan. Nah, ini persoalannya kan duit udah nyemplung tuh, tapi tidak terbukti. Sampai terbuktinya sudah diberangkatkan, tapi ternyata nggak masuk. Ya kan. Nah, rincian biaya kemananya itu kan ada. Ada kan? Saya 3 hari ke belakang tuh saya disekan ke kan ada dua yang ngurusin tuh. Nah, cewek cowok. Nah, yang ngurusin keuangan saya itu cewek. Nah, si cewek nih, kalau si cowok nggak ngurusin masalah uangnya. Nah, si cewek ini saya desakan ibaratnya, maksudnya ya udah saya minta dong rinciannya gitu. Tadinya kan saya minta semuanya 65 tuh. Ya nggak bisa lah, kan udah buat proses ke Jepang katanya, buat booking buat booking hotelnya, buat tiket pulang pergi, buat tiket yang kan saya tuh kemarin di Jepang tuh surat jalannya tuh tur Jepang, Thailand sama apa itu satunya. Jadi 3 negara lah ibaratnya gitu kan. Jadi 3 negara itu kan tertera tuh itinerary-nya gitu. Katanya itu buat itu semua tuh, buat tiket, buat booking hotel Thailand, di Jepangnya. Itu katanya habisnya 30 itu. Lah, yang saya tahu kan bukannya yang bookingan itu mau nggak dibayar ya, belum dibayar ya. Sama tiket STP-nya itu yang buat pulang lagi juga itu kan belum dibayar ya, Kang. Menurut Akang itu udah dibayar apa belum sih? Ya, pokoknya kalau itinerary-nya nggak jelas, laporkan ke polisi. Bilang itu penipuan. Kriminal itu. Sudah. Kalau saya begitu, Mas. Saya nggak akan melanjutkan sesuatu yang saya sudah keluar uang. Tapi ya kembali lagi seperti yang sampean ngomong, tahu sendiri Indonesia. Ya, ngelapor untuk berkasus dan segala sesuatunya. Itu kalau kitanya nggak prepare, nggak siap, ya sama aja ya, follow up-nya. Tapi sama aja bohong. Tapi enggak, menurut saya bukan sama aja bohong kalau saya loh ya. Makanya kan sampean bertanyanya sudah di posisi sampean yang salah kan, keliru naruh uang kan, kayak gitu tuh. Ya saya cari LBH, saya nyari lembaga bantuan hukum yang sifatnya pro bono. Pro bono itu yang masalah penipuan tapi ternyata kasus sayanya tertipu. Ya, saya cerita. Kan masih ada LBH, lembaga bantuan hukum yang sifatnya pro bono, yang tanpa biaya. Itu biasanya ya di setiap kabupaten kan ada. Itu anak-anak yang magang jadi sarjana baru lulus mau 1 tahun itu kan ditaruhnya di LBH itu. Dan LBH itu memang harus
harus ada pelaporan untuk memberikan atau pendampingan terhadap sebuah kasus yang tanpa perlu dibayar. Iya. Ada kalau saya begitu. Saya pernah soalnya nganterin beberapa temen yang alhamdulillah dapat pro bono. Bahkan kasus yang besar kemarin itu juga dapat pro bono. Karena memang kasusnya itu ibaratnya viral gitu ya. Jadi seorang laki-laki ya kan, seorang laki-laki ngamili kalau nggak salah 16 wanita di Hong Kong dan Taiwan. Nah terus kita laporkan, bikin berita acara, laki-lakinya ketangkep di Surabaya. Nah pengacaranya udah nggak main-main, pengacaranya yang polisi tembak polisi di rumah polisi itu, Bapak Martin Simanjuntak. Iya. Jadi karena itu kan viral ya, nama ya, maksudnya di kalangan PMI kan. Jadi laki-laki itu predator lah dianggapnya. Udah ketangkep di Surabaya, kena. Ya, dan itu tidak berbayar. Masih ada. Saya masih meyakini ada beberapa pengacara itu masih ada punya program pro bono. Tinggal sampainya mau apa enggak. Kalau saya ya begitu dia ngasih draft segala sesuatunya yang tidak jumlahnya lengkap 65, tak gas itu Mas. Karena itu penipuan. Udah sekalian. Jadi kemarin itu kan saya desek tuh minta, kata saya rincian proses yang ke Jepang, kata saya coba berapa sprint itu selang 2 hari lah kayaknya. Itu dia nggak mau ngasih tahu aja, maksudnya udah saya minta rincian tapi dia ngeblokir. Maksudnya apa, ngebahas yang lain, buat ini ya, kata saya berapa nominalnya biar saya tahu. Nah akhirnya tadi pagi ini Kang dia minta, kamu katanya mau minta rinciannya, ini katanya rinciannya keluarlah dari bentuk PDF kan. Ya itu sih ya menurut saya itu karangan dia gitu loh. Ya kan saya kirimin karang. Sampean kan bisa lihat sebentar. Sampean kan bisa lihat bahwa itu masuk akal atau tidak. Nggak usah dikirimkan ke saya Mas. Sampean kan bisa lihat itu masuk akal atau tidak. Nah persoalannya itu sampean kekeh nggak? Sampean kekeh masih pingin berjuang dan nambah uang lagi, atau sampean kekeh mau memperkarakan orang-orang itu? Kalau saya ditanya, saya memperkarakan orang-orang itu. Wis apapun perjuangan saya di akhirnya nanti muyung atau apa nggak kuat, ya saja nih salah, kesalahan itu kan harus dibayar. Ya saya sih pengen duit balik, terus saya pengen perkarakan ke orang biar gak banyak korban kan ibaratnya ya. Cuman ya apalah daya gitu, saya dekingan nggak ada. Ya kan saya tadi bilang, sampean cari LBH, Lembaga Bantuan Hukum, sampean googling aja di apa Google, lembaga bantuan di mana kotanya sampean itu, di mana sampean berkasus dengan PT-nya itu atau atas nama pribadi itu atau semuanya itu ya. Kalau dia tuh nggak megang PT kan. Nah, apalagi nggak ada PT-nya, tidak ada izinnya dan segala sesuatunya, udah ngegas aja wis. Cari LBH. Mereka bikin itinerary itu dari mana ya? Ya nggak dari mana-mana bos, ya semuanya itu bisa dibikin. Iya sih emang. Semuanya bisa dibikin bos. Iya. Makanya kan sampean harus cari pengacaranya dulu, ngobrol dulu, cerita-cerita. Nah nanti karena kasus ini kan berhubungan dengan PMI atau TKW, ya ngomong kita ngerayu-ngerayu dikit pengacaranya. Nanti kalau kasus ini besar misalnya, oke, kita bisa perkarakan tuh si orang itu kan. Nah, sekali lagi kita perkarakan orang itu, ya nanti kita bisa cerita ke konten kreator. Nah ibaratnya kayak gitu tuh, biar nama pengacara Anda itu sekalian kita promosikan gitu. Ya kan itu kalau sampean pinter membawa bahasanya dan pengacaranya kebuka hatinya untuk bantuin sampean, ya siapa tahu rezeki. Iya benar. Jadi kemungkinan banyak. Jadi kan itu PMI. Nah kalau enggak ya sampean bikin story sendiri, sampean menceritakan sendiri, enggak apa-apa. Sampean cerita itu semuanya di konten kreatorku, di channel YouTubeku, ayo aku bilang. Kalau ibaratnya Kang aja, Kang udah banyak channelnya. Kenapa? Yang penggemar.
ke ke channel Akang aja berarti. nggak Ini menjadi udah persoalan ya? Mas. Yang penting tuh jadi ada apa ya, effort kita itu untuk agar orang lain tidak mengalami penderitaan seperti kita. Tapi kembali lagi sampean harus bolak-balik. Sekali lagi kalau saya sih nggak pingin kehilangan uang saya lagi sih. Saya kepingin perkarakan kalau saya loh ya. Kalau sampean Ya. bilang saya di posisi sampean tadi kan itu, saya perkarakan udah. Jadi saya akan tebus, saya akan bayar kesalahan saya. Akhirnya kan mungkin nanti ada hal yang bisa ditunjukkan oleh karena kecerobohan, karena kebodohan saya sendiri, karena ketidaktahuan sendiri, karena pengetahuan itu sendiri. Minimalnya kan kita bisa punya kenalan pengacara. Yang nggak Ya. tahu nanti dari pengacara apakah ada potensi-potensi hal yang lain gitu. Dan pengacaranya pun ya kita bilang kalau memang bisa dan mau menemani saya nanti akan saya coba. Kan sekarang viral is justice loh. Viral is justice. Jadi kalau Berarti- sampean sudah ada gini loh, kalau sampean sudah ada laporan ke kepolisian, kita buka Zoom, kita buka wajah sampean, kita kamerakan selama ada laporan kepolisian, saya berani. Tapi selama nggak ada laporan kepolisian, wah, gitu loh. Dan sampean harus meyakini bahwa memang sampean ini yang lagi ditipu, benar-benar merasa ditipu. Kalau sampean cuman wah ya sudahlah kita relakan saja dan sodako, wah kalau sampean udah begitu mundur saya. Dan saya sendiri nggak bisa membantu lah. Ada satu lagi channel ya sebelah itu punya pengacara juga, tapi nggak tahu dia minta bayaran apa enggak kan gitu tuh. Iya. Ya kan? Nah, kalau dia punya lembaga bantuan hukumnya yang diposting di channel YouTube-nya, tapi silahkan law firm. Nah, nggak apa-apa kalau sampean mau nyoba nelpon ke lembaga itu nggak apa-apa. Tapi sampean sekali lagi pesan saya minta pro bono bisa nggak? Gitu. Pro bono itu yang tak berbayar. Kira-kira bisa dibantu nggak dengan skema pro bono? Gitu. Wah kalau gratis kami mohon maaf, guys. Kayaknya Indonesia mau butuh kayak gitu semua deh. Tanpa uang tuh nggak bisa jalan ibaratnya. Ya namanya juga kita, kalau saya sih percaya sama Gusti Allah sih. Saya mohon maaf saya nggak berorientasi ke uang sih mas. Saya jalan aja dulu. Yang punyanya saya sedikit apa saya jalan dulu. Karena hidup saya memang nggak saya gantungkan sama uang. Saya ke Hong Kong pun pegang 900.000 pun saya nggak ada masalah. Buktinya sampai detik ini saya masih di Hong Kong, saya masih hidup, saya punya istri, saya ada yang ngasih kerjaan, YouTube juga masih jalan. Itu bukti bahwa sebenarnya saya sangat tidak tergantung dengan uang. Karena uang itu adalah alat. Nah ini banyak sekali kontroversi. Maksudnya orang-orang yang nggak sepemikiran sama saya, tapi nggak apa-apa, nggak ada masalah saya. Ya itu aja sih kalau saya berpesan sama sampean. Ya, kalau sampean mau lanjut itu monggo, tapi gambarannya di Hongkong seperti ini. Kalau memang sudah sampean mau adu nasib ya monggo. Kalau sampean ngerasa bahwa ya sudahlah kita belajar coba memperkarakan ini bagaimana kira-kira masih ada potensi enggak seperti itu,